vaksinasi polio di Pati lampaui target. Saswati caleg difabel siap bertarung di pemilihan legislatif. Presiden Jokowi resmikan infrastruktur di Blora dan Semarang. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 24 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, perangkat desa Langse dinonaktifkan lantaran diduga melakukan tindakan korupsi senilai 355 juta rupiah dari beragam dana pembangunan. Salah satu perangkat desa Langse, Kecamatan Margorejo berinisial H diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Hal ini menjadi alasan puluhan warga desa berkumpul di balai desa setempat untuk meminta kejelasan permasalahan tersebut. Perangkat desa bersangkutan menjabat sebagai kaur keuangan yang diduga melakukan korupsi dana desa sebesar 355 juta rupiah yang terdiri dari dana desa, titipan infak serta PAD. Namun dari pihak H juga memiliki catatan tersendiri. Salah satu warga, Winarno, ingin mengetahui kejelasan dari informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan penggelapan dana, sehingga mediasi dilakukan. Ya, kita tutup aja untuk mengembalikan uangnya. Tadi dari audiensi Pak, hasilnya seperti apa? Saat ini masih mentah. Kita tunggu kan, sudah ada perjanjian tertentu kan dalam data-data desa tadi kan. Kita tunggu sampai tanggal berapa tadi ya, saya lupa. 5 Februari. 5 Februari. Kalau tidak ada penyelesaian, mungkin kita akan adakan lagi seperti itu. Sementara itu, Kepala Desa Langse Amarudin menjelaskan ratusan dana tersebut diduga dari berbagai anggaran. Di antaranya DP ambulans desa, pembangunan gazebo desa, infak donatur, pakaian dinas kades, serta kader kesehatan. Tetapi sekali lagi kalau sana nanti mungkin ini sudah pasti berkurang. Dan Siskudes pilunya tidak banyak ngantornya. Tapi saat ini masih menjadi perangkat desa ya Pak? Masih, karena sekali lagi untuk menghentikan harus pakai proses ketentuan yang berlaku. Ini non aktif atau non aktif untuk bendara desa maupun Siskudes. Jadi dia statusnya masih perangkat. Pihaknya telah menggelar mediasi 2 kali, namun belum ada pengembalian uang oleh H. Kini pihaknya bersama BPD sepakat untuk menonaktifkan H sementara dari jabatan sehingga statusnya non-job. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, capaian vaksinasi polio di Kabupaten Pati sebesar 104,60% dari target 95%. Capaian tersebut berada di peringkat ke-7 se-Jawa Tengah. Kedepan vaksinasi putaran kedua akan ditargetkan juga dapat melampaui dengan target. Kabupaten Pati bertengger di peringkat 7 di Jawa Tengah terkait dengan capaian vaksinasi polio serentak pada 15 hingga 21 Januari lalu dengan perolehan 104,60%. Angka ini dimungkinkan dapat bertambah seiring dengan sweeping yang dilakukan hingga 25 Januari mendatang. Capaian vaksinasi polio di Pati melampaui target Provinsi Jawa Tengah yakni 95%. Dari perolehan tersebut diharapkan vaksinasi putaran kedua dapat selaras dengan capaian putaran pertama. Kepala Dinkes Pati Aviani Tritanti Venusia menuturkan capaian diraih lantaran digencarkannya vaksinasi polio di puskesmas, posyandu, dan sekolah. Pemberian vaksinasi berupa tetes juga tak mendapatkan kendala. Nanti di putaran yang kedua bulan depan, mulai tanggal 19 Februari nanti juga semuanya akan mendapatkan vaksinasi polio seperti hari ini.
Pihaknya berharap seiring pelaksanaan vaksinasi polio, masyarakat terus meningkatkan pola hidup sehat, diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan membuang air besar di tempatnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah (DEGI) atau DBD di Kabupaten Rembang terus melonjak sejak sepekan terakhir. Saat ini terdapat 147 kasus DBD, 1 di antaranya meninggal dunia. Memasuki musim penghujan, kasus DBD di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir di akhir bulan Januari 2024. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, hingga kini tercatat 147 kasus DBD, bahkan 1 pasien di antaranya meninggal dunia. Kasus DBD ini masih didominasi pasien balita dan anak-anak. Data tersebut meningkat jika dibandingkan pada awal bulan Januari lalu yang hanya tercatat 33 kasus DBD. Saat ini lonjakan kasus DBD di Kabupaten Rembang merata ditemukan di seluruh kecamatan. Tertinggi angka penyebaran kasus terdapat di Kecamatan Kragan dengan 37 kasus DBD. Kragan 1, Kragan 2 ini kasusnya merupakan yang tertinggi di Rembang, ada sebanyak kurang lebih 37 kasus. Kemudian disusul di Kecamatan Lasem, kemudian di Kecamatan Sarang, kemudian di Pancur dan juga di Sumber yang ada 1 kasus kematian tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terus menambah ketersediaan ruang rawat inap khusus anak di RSUD Sutrasna Rembang yang sebelumnya penuh akibat adanya lonjakan pasien DBD. Dinas Kesehatan Rembang menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Dengan gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi,
segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang saat ini masih menjabat sebagai Menko Polhukam buka suara soal wacana undur diri dari jabatan menteri lantaran menjadi peserta Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Mahfud saat berbicara dalam kegiatan Tabrak Prof yang digelar di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Mahfud MD berencana akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Pernyataan tersebut disampaikan calon Wakil Presiden nomor urut 3 di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa malam.
Mahfud kini menjadi cawapres dari Capres Ganjar Pranowo, mengaku sudah memiliki rencana mundur dari Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin sejak debat pertama Pilpres 2024. Mahfud menyatakan diri tinggal menunggu momentum untuk mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama, ketika akan mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya, sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan, ya, pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat, dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik, ya, karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang, karena selama 3 bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Kemudian juga, ya, saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, oleh KPU dan sebagainya, sehingga saya juga tidak pernah minta penjemputan, didampingi pejabat atau apapun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya diberikan oleh pemerintah. Dan ternyata di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas, masih mencampur aduk antara keperluan politik dan keperluan dan tugas jabatan, sehingga saya sudah merasa memang ya saya harus konsekuen untuk menyatakan bahwa saya akan menentukan sikap pada saatnya dengan baik-baik, Kapan itu nantilah tunggu momentumnya, kita akan lihat, ya, nanti dilihat saja perkembangannya. Sudah komunikasi dengan Presiden, Bro? Justru itu yang harus saya lakukan agar saya lebih menghormati beliau, itu tidak colong pelayu, tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik, dan juga momentumnya akan dibicarakan lagi dengan tim pemenangan nasional dan pimpinan koalisi pengusung. Bagaimanapun tidak bisa berjalan sendiri. Ini terikat secara kenegaraan, terikat sebagai menteri, harus ikut pada apa yang digariskan oleh Presiden, tapi sebagai calon wakil Presiden harus ikut partai pengusung. Ketemu dengan TPN, tim pemenangan nasional, disitulah nanti akan ditentukan cara yang terbaik, bukan dengan cara ingin meremehkan atau dengan cara ngambek dan sebagainya. Tidak, harus baik-baik, karena negara ini negara yang sangat indah untuk dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat. Mahfud mengungkapkan rencana mundur dari jabatannya ini telah menjadi kesepakatan awal dengan pasangannya, yakni Capres Ganjar Pranowo. Kesepakatan ini dibuat sejak saat Mahfud ditawarkan menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Selain itu, menurut Mahfud, rencana mundur ini agar terhindar dari konflik kepentingan sebagai pejabat negara, sekaligus menjadi contoh bagi calon wakil presiden lain yang masih merangkap jabatan di pemerintahan dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kontestasi Pilpres. Dari Sembarang Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rawosari, Kendal. Dalam kesempatan ini, Ganjar mendengarkan keluhan nelayan soal sedimentasi yang masih tinggi dan harga tangkapan ikan yang tidak menentu. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut meriah warga dan nelayan di Desa Gempol Sewu.
Kedatangannya di tempat pelelangan ikan tawang ini ingin melihat proses lelang dan kondisi nelayan di Kendal. Saat berdialog, nelayan mengeluhkan masih tingginya sedimentasi di sekitar dermaga TPI Tawang sehingga sulit untuk membongkar hasil tangkapan. Mereka juga mengeluhkan harga ikan yang tidak menentu. Menanggapi permasalahan sedimentasi, Ganjar menjelaskan jika sekitar dermaga sudah pernah dilakukan pengerukan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan diharapkan bisa dilanjutkan kembali. Sedangkan untuk menekan harga ikan yang anjlok, Ganjar menyebut perlu dilakukan pengolahan ikan saat musim panen, sehingga lebih meningkatkan harga jual, atau juga bisa disimpan di cold storage sehingga ketersediaan ikan tetap berkelanjutan. Keluar masuknya nelayan, barang kapalnya kesulitan. Kemarin memang sudah, kemarin sudah ada pengerjaan, tapi belum maksimal. Oh, tapi sudah pernah ada kan? Sekarang bisa aku kelingan ya. Untuk harga, masalah harga itu ketika panen musim tangkap banyak itu harganya nggak stabil, pastinya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kendal Ahmad Suyuti menjelaskan, selain mengunjungi nelayan, Ganjar juga mengunjungi pondok pesantren budaya di Brangsong dan menghadiri hajatan rakyat di lapangan Sambung Sari Weleri. Kegiatan dilanjutkan dengan bersilaturahmi dengan Ketua ROI Syuriah PCNU Kendal Daniel Royan. Sambung Sari yang ketiga nanti Pak Kiai Daniel. Kalau yang di Tawang ini sendiri melihat apa ini Pak? Ini melihat ketemu sama masyarakat nelayan, serta mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Jadi tanggapannya apa gimana Pak? Tanggapannya cukup bagus, antusias masyarakat juga cukup bagus, sehingga paling tidak ini juga akan memberikan kontribusi juga pada Pilpres besok, sehingga apa yang disampaikan Pak Ganjar saat itu supaya sini betul-betul bisa tercapai. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Rembang, tepatnya di Desa Sendang Mulyo, Dukuh Ngiri, Kecamatan Bulu, terdapat salah satu calon legislatif difabel atau penyandang disabilitas. Caleg ini siap beradu gagasan dan ide untuk kepentingan masyarakat. Inilah Saswati Ningrum, wanita kelahiran 1981 ini menjadi satu-satunya caleg penyandang disabilitas dari PKP Dapil 6 meliputi Kecamatan Bulu, Gunem, dan Sula. Saswati Ningrum sendiri mempunyai segudang prestasi. Dirinya mempunyai usaha sendiri yang memanfaatkan limbah janggal menjadi sebuah produk yang bernilai, seperti souvenir, yakni cermin, tempat tisu, dan asbak. Dirinya juga aktif dalam hal kemanusiaan. Saat ini Saswati Ningrum juga menjabat sebagai Ketua LIDI atau Layanan Inklusi Disabilitas Nasional. Saat ditemui di rumahnya, Saswati Ningrum mengaku prihatin terkait dengan stigma disabilitas yang muncul di masyarakat. Untuk itulah ia ingin mematahkan stigma tersebut agar disabilitas tak dipandang sebelah mata. Karena bagaimana supaya suara-suara disabilitas itu bisa terwakili dan bagaimana stigma tentang disabilitas itu bisa kita patahkan dengan pelibatan disabilitas di legislatif, maka sebagai upaya yang mana gerakan kita tentang inklusi itu terlaksana dengan baik. Saswati berkeinginan para penyandang disabilitas dilibatkan dalam setiap kebijakan agar hak-hak mereka tersampaikan dan terakomodir. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024, Kodim 0715 Kendal menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota. Simulasi digelar di halaman KPUD setempat yang melibatkan 360 personil. Masyarakat yang tidak terima pemilu 2024 karena terjadi kecurangan menggeruduk kantor KPU. Mereka membawa berbagai poster sambil melakukan orasi, bahkan melakukan provokasi membakar kantor KPU. Setelah dihalau pasukan dari Kodim 0715 Kendal, massa berhasil dipukul mundur. Bahkan sempat terjadi keributan adu fisik, TNI yang melakukan pengamanan setempat dilempar batu dan dipukul. Bahkan ada yang ditangkap karena akan membuat onar. Simulasi ini merupakan kepada pengamanan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang. Dandim Kendal Letkol Infanteri Misail Marten Jenderal Poli menjelaskan untuk mengatasi gangguan keamanan, pihaknya menyiagakan 360-400 personil. Bersama dengan Polres untuk mengatasi gangguan keamanan yang akan terjadi mungkin di kantor Kabupaten Kendal. Ya, semua skenario terburuk kan kita harus antisipasi. Jadi yang terburuk ya kita memikirkan ada masyarakat yang belum sepaham dan menggunakan senjata api, ya kita bisa mengantisipasi itu. Kalau hanya senjata tajam itu kan itu mudah, tapi kalau senjata api itu kan sangat sulit itu, dan mungkin bisa makan korban. Sebelum itu ya kita harus cegah gitu kan. Jadi skenario kita akan buat bervariasi supaya apapun yang muncul kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kuota calon jamaah haji Kabupaten Kendal tahun 2024 sebanyak 928, namun sampai saat ini baru 338 calon jamaah haji yang melakukan pelunasan. Batas akhir pelunasan haji sendiri pada tanggal 12 Februari 2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal telah membuka pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024 sejak tanggal 10 Januari dan akan berakhir tanggal 12 Februari 2024. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Kabupaten Kendal, Ahmad Zainuddin menjelaskan, dari 928 calon haji ada 885 yang sudah melakukan cek kesehatan, yang sudah melakukan pelunasan sebanyak 388 orang. Sedangkan yang sudah istidhaah sebanyak 847 orang. Sementara itu untuk biaya haji tahun 2024 sebesar 58,562 juta rupiah. Sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, biaya haji yang dibebankan sebesar 49,939 juta rupiah. Calon jemaah haji yang sudah masuk daftar berangkat pertama diminta untuk cek kesehatan. Setelah lulus, baru melakukan pelunasan, selanjutnya melakukan pembuatan paspor haji dan akan mengikuti manasik haji. Atas pelunasan untuk tahap pertama tanggal 12 Februari tahun 2024. Sesuai dengan kalau melihat Kepres pada tahun 23 itu kan biaya haji untuk Solo itu kan ada sekitar 49.893.
981,26, tapi yang sekarang itu tahun 2024 sekitar 58.562.008 rupiah. Berarti jamaah haji yang harus terbebani untuk perjalanan ibadah haji 58 juta dan sudah waktu store awal 25 juta, berarti sekitar 31 juta, sekian 700-an lah. Sesuai dengan regulasi AD yang kami terima dari kota itu 975 itu dari mereka sesuai dengan urut porsi dan lansia. Manakala nanti kok tidak terpenuhi kotanya, maka kita sudah dipersiapkan cadangan untuk Kabupaten Kendal ada 334 cadangan yang nanti akan sesuai dengan mereka akan menutup jumlah kota yang ada. Salah satu calon jamaah haji Jamsari mengatakan sekalipun sudah ikut cek kesehatan dan dinyatakan istitoah, namun dirinya belum melakukan pelunasan. Dirinya mengaku masih ada kekurangan karena berangkat bersama istrinya. Namun demikian, dirinya akan melunasi biaya haji sebelum tanggal 12 Februari 2024. Nah, kalau kemarin kan hanya sekitar 25 atau boleh dikatakan 50 juta. Tetapi sekarang menjadi 58, sehingga di tingkat masyarakat itu harus berpikir dua kali. Barangkali ada harus mengumpulkan uang, harus nyicil dan sebagainya. Kita memang merencana melunasi untuk saya dan istri bulan Februari. Karena apa? Deadline pelunasan tahap pertama akan bisa berhasil begitu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Capaian vaksinasi polio di Kabupaten Pati sebesar 104,60% dari target 95%. Capaian tersebut berada di peringkat 7 se-Jawa Tengah. Kedepan vaksinasi putaran kedua ditargetkan juga dapat melampaui target. Kasus demam berdarah tinggi atau DBD di Kabupaten Demak terus melonjak sejak sepekan terakhir. Saat ini terdapat 147 kasus DBD, 1 diantaranya meninggal dunia. Kuota calon jamaah haji Kabupaten Kendal tahun 2024 sebanyak 928. Namun sampai saat ini baru 338 calon jamaah haji yang melakukan pelunasan. Batas akhir pelunasan haji sendiri pada tanggal 12 Februari 2024. Dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024, Kodim 0715 Kendal menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota. Simulasi digelar di halaman KPUD setempat yang melibatkan 360 personil. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.